Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Witna Asono Nadia. Di sini aku akan membuat video yang sedikit berbeda, yaitu tentang bagaimana sih cara kita menjadi pengguna yang bijak, yang baik dalam bersosial media. Adapun etika-etikanya, tentang tips-tipsnya, pokoknya kalian ikuti terus dan jangan skip video. Jadi mungkin di zaman sekarang ini media sosial itu sudah jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari atau bahkan setiap saat kita itu selalu menggunakan sosial media, baik untuk mencari informasi, untuk sekedar hiburan, ataupun untuk kegiatan belajar mengajar, bahkan untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Nah, platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau lainnya itu sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama untuk generasi muda. Namun, dari banyaknya manfaat tersebut pasti juga punya dampak negatif. Sebagai contoh, banyak kasus penyebaran hoaks, cyberbullying, ataupun bahkan kecanduan medsos yang bisa mempengaruhi mental sosial seseorang. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui nih, bagaimana cara menggunakan media sosial itu secara bijak agar tidak merugikan siapapun atau tidak merugikan pihak bijak. Yang pertama, kita bisa gunakan medsos itu untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ataupun, medsos itu juga bisa jadi tempat kita untuk berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, maupun atau bahkan itu tentang kreativitas. Selain itu nih teman-teman, kita juga harus berhati-hati dengan konten yang kita unggah ataupun kita upload, karena mungkin ada pihak yang tidak kita duga akan tersinggung. Jadi sebisa mungkin jangan sampai konten yang kita unggah atau kita post itu mengandung unsur kebencian. Nah, untuk yang kedua, kita itu sebisa mungkin jangan mudah percaya dengan semua informasi yang ada di medsos, karena saat ini berita palsu atau hoax itu sangat mudah menyebar. Karena banyak orang yang langsung membagikan informasi itu tanpa ngecek dulu kebenarannya atau tanpa cross-check terlebih dahulu. Nah, sebagai pengguna yang bijak, kita itu seharusnya bisa membiasakan diri kita untuk memeriksa segala informasi yang kita dapat. Pastikan berita itu bukan berasal dari akun bodong atau akun anonim yang judulnya itu sensasional, tapi kita juga harus bisa berita itu dari sumber yang terpercaya. Nah, dengan begitu kita kan bisa mengurangi penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan oleh banyak orang. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan menjaga etika saat berkomentar ataupun berinteraksi di media sosial. Kadang-kadang, karena mereka merasa di balik layar, seseorang itu jadi lebih mudah untuk berkata kasar ataupun menghina orang lain. Padahal kan komentar negatif itu bisa melukai perasaan seseorang siapa aja ya, dan bahkan bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Nah, oleh karena itu nih, kita harus tetap sopan santun dalam berbicara dan menghargai pendapat orang lain. Meskipun mungkin kita berbeda pendapat dengan orang lain di konten yang lain. Tapi jika ingin menyampaikan kritik atau memberikan kritik itu, kita bisa sampaikan dengan bahasa yang baik dan bahasa yang membangun. Karena tetap diingat ya teman-teman, bahwa setiap akun di media sosial itu pasti ada manusia yang memiliki perasaan. Jadi kesimpulannya, media sosial ini adalah alat yang sangat bermanfaat jika kita gunakan dengan bijak. Kita juga harus menggunakan media sosial untuk hal-hal yang penting. Dan berhati-hatilah dalam menerima informasi, menjaga etika kita dalam berkomentar, melindungi privasi kita sendiri, serta mengatur waktu penggunaannya. Mari jadi generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan begitu, kita itu bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, positif, dan nyaman bagi semua orang.